Selamat pagi saudara. Mari kita ikuti perjalanan saya dalam melacak atau menggali sejarah Probolinggo yang saya beri judul Catatan Perjalanan Memungut Serpihan Sejarah Probolinggo. Kita awali dari sini. Ini adalah Gunung Lemongan, terbagi pada 3 kabupaten yang tertutup kabut. Itu wilayah timur dan utara yang masuk pada Kabupaten Probolinggo, dan yang sebelah barat itu masuk ke wilayah Kabupaten Lumajang, dan yang selatan tentunya masuk pada Kabupaten Jember. Gunung Lemongan ini masuk pada deretan pegunungan Argopuro yang tampak hijau di depan. Saya berusaha dulu ya. Nah, Probolinggo awalnya terkenal bernama daerah Sempulungan, yang mana daerah itu dikenal atau pernah dijatuhi meteor yang berlokasi di Gunung Bentar. Sedangkan di Gunung Lemongan ini ada beberapa tanda yang mengatakan atau sebagai bukti bahwasanya tempat ini pernah dijadikan tempat bertapa oleh Ken Arok atau Prabu Sang Amurwabumi, yang sebelum menjadi raja beliaunya bertapa di gunung timur dari kerajaan Singosari. Setelah menjadi raja pun beliau sering berkunjung atau bertapa di wilayah timur kerajaan Singosari. Nah, kami tenggarai di sini karena Gunung Lemongan ini memiliki beberapa tanda, yaitu watu gajah atau batu gajah, juga ada puncak Taruk, juga ada padang ilalang setinggi orang dewasa, dan gua Sentro atau Sendro Gondo Mayit. Gua yang ditenggarai Gua Keramat, yang areanya mengeluarkan bau menyan sejak dahulu sampai sekarang, harum ya. Oke saudara, berikutnya akan kita lakukan perjalanan lagi turun dari wilayah ini menuju Maron, Gunung Bentar, dan daerah-daerah yang menyimpan nilai sejarah di Kabupaten Probolinggo ataupun di kota Probolinggo. Monggo kita lanjutkan perjalanan kita menuju tempat-tempat yang menyimpan nilai sejarah, yang sangat besar dan sangat penting bagi Probolinggo atau kemajuan Probolinggo. Monggo saudara, kita ikuti bersama perjalanan saya berikutnya.
Ya, saudara, saat ini saya sudah sampai di Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo, yang mana desa ini menyimpan satu situs bersejarah peninggalan kerajaan Mojopahit, yaitu situs Batu Tulis. Dan dahulu Desa Wangkal ini bernama Desa Ganding. Desa Ganding ini adalah desa tempat kelahiran pemberontak kerajaan Majapahit yang bernama Rakuti. Nah, sekarang saya sudah mulai menjajaki kaki di situs Batu Tulis. Inilah situs Batu Tulis, situs peninggalan kerajaan Majapahit. Inilah dia, saudara, bisa diperhatikan. Nah, situs Batu Tulis. Namun sayang, situs ini tidak terawat keberadaannya. Berikutnya kita akan ke Desa Bago, juga Kabupaten Probolinggo, yang menyimpan sejarah tentang penjajahan Belanda. Saudara, perjalanan saya kali ini sampai di alun-alun kota Probolinggo,
yang mana di alun-alun inilah pernah terjadi suatu pembantaian terhadap tentara Inggris yang ditandai pada tanggal 18 Juli 1813. Ya, di depan kita bisa kita lihat tugu atau tugu peringatan perjuangan rakyat Probolinggo. Iya. Kemudian di depan kita bisa kita lihat menara masjid yang dibangun pada masa Bupati kedua Kadipaten Banger sebelum menjadi Probolinggo pada tahun 1770. Ya, dapat kita lihat menara masjid. Nah, di sini kita akan menuju tugu peringatan kemerdekaan yang dibangun oleh TNI pada tahun 1947. Ya, bisa kita lihat bersama di depan ya. Tugu yang dibangun oleh TNI untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 45. Tugu ini dibangun pada tanggal sudah tertera di depan. Ya, di samping tugu bisa kita lihat replika wajan, katanya orang Jawa wajan ya. Nah, wajan inilah yang pernah digunakan oleh rakyat Probolinggo atau replika wajan ini untuk menggoreng tentara Inggris. Oke. Di depan kita di sana adalah bekas kuburan tentara Inggris yang sekarang ditempati Sanggar Pramuka dan Perpustakaan Kota Probolinggo. Juga di belakang Sanggar Pramuka di situ ada desa, yaitu Desa Kles yang dulu pernah ditempatin oleh orang-orang Jepang pada 1942 sampai 1945. Orang-orang Jepang membangun perkampungan di Kampung Kles hingga mereka pergi dari Probolinggo pada tahun 1945. Oke saudara, selanjutnya kita akan lakukan perjalanan lagi menuju titik-titik yang bersejarah di Probolinggo. Monggo kita ikuti bersama.
Sekarang saya sudah berada di jalur atau jalan yang dulu pertama kali dibuat oleh Belanda, yaitu Jalan Denles di Kota Probolinggo. Nah, jalan ini awalnya berada di, atau awalnya ujung barat itu berada di wilayah Pilang dalam Kota Probolinggo, kemudian belok kiri menuju ke pelabuhan Kota Probolinggo, kemudian dari pelabuhan menuju Pantai Dringu. Seperti jalan yang sudah saya lalui saat ini. Ini adalah Jalan Denles Kota Probolinggo. Dari Kota Probolinggo, Jalan Denles terus maju menuju Kota Situbondo, yang saat ini kita sebut jalur Pantura. Ya, yang saat ini kita sebut jalur Pantura. Inilah Jalan Denles Kota Probolinggo. Ya, saudara, dalam perjalanan menuju Maron, coba kita merefresh lagi ingatan kita ke arah tahun 1359, yang mana pada tahun itu Prabu Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke wilayah kekuasaannya, itu yang kini dinamakan Probolinggo. Dulu masih bernama Banger. Setelah membuka hutan Banger, Prabu Hayam Wuruk kemudian menuju Candi Jabung
dan Candi Kedaton juga menuju Segaran, yang kemudian menuju Lamajang melalui jalur ini, yang kini berada di Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, tembus ke Lumajang. Ya saudara, kita sudah sampai di wilayah Maron yang dulu adalah wilayah stasiun Maron yang dibangun pada 1920, diperkuat oleh saksi sejarah, keterangan saksi sejarah ya. Kini stasiun itu menjadi Pasar Maron. Sekarang menjadi Pasar Maron ya. Kemudian kita menuju ke sekolah pertama rakyat Maron yang dibangun oleh Belanda atau pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1916. Mari kita ikuti, inilah sepanjang jalan daerah Maron ya, yang dulu merupakan salah satu daerah paling subur atau paling digemari oleh bangsa atau pemerintahan kolonial Belanda, yang mana di daerah Maron ini dapat kita jumpai banyak sekali peninggalan kolonial Belanda yang menandakan bahwasanya daerah ini adalah salah satu daerah terpenting pada masa itu, yaitu pada masa 1805 hingga 1942. Sebentar lagi kita akan melihat bentuk peninggalan bangunan Belanda. Nampak di depan bangunan Belanda ya, sebelum kita mencapai sekolahan pertama rakyat Maron, yaitu SDN Maron 2. Nah, dapat kita lihat bersama pagarnya ya, pagar sekolahan SD. Nah, ini dia saudara, sekolah pertama rakyat Maron yang dibangun oleh Belanda pada 1916. Keramaian Maron pada hari ini cukup lumayan ramai, yang mana aktivitas masyarakat cukup padat dan tidak dapat kita dikata dengan sejarah. Iya. Kali ini kita sudah sampai di lapangan Maron, yang mana dahulu lapangan ini adalah pabrik gula
pada 1825 lapangan ini menjadi pabrik gula Maron. Kemudian tepat di sini kita bisa melihat rumput-rumput liar atau rumput yang dulunya adalah lapangan tenis pada masa itu. Kemudian yang ini dulunya pada masa Belanda adalah kuburan Belanda. Oke, saudara, berikutnya kita akan menuju Gunung Gentar dan Jalan Tenles yang dibangun oleh Belanda atau sekarang bisa kita sebut jalur Pantura. Oke, mari ikuti perjalanan saya. Ya saudara, inilah wajah Sungai Pekalen pada 2018, yang mana sungai ini jalur menuju Dam 8. Kalau dulu masih masuk wilayah Maron, namun sekarang masuk wilayah Desa Condong. Bisa kita lihat bersama, ini jalur menuju Dam 8 yang dirancang dan dibuat oleh Belanda pada awal 1919 hingga selesai pada 1922. Inilah saudara, nampak dari kejauhan jembatan Dam 8 yang sebentar lagi akan kita lewati. Ya, inilah jembatan Dam 8 pada tahun 2018 ini, saudara. Berikutnya kita akan menuju ke daerah Wangkal atau situs Batu Tulis. Situs Batu Tulis Wangkal. Iya,
Kali ini saya sudah sampai di Gunung Bentar. Selain memiliki keindahan alam yang sangat bagus, coba bisa diperhatikan di sekelilingnya. Selain memiliki keindahan alam yang cukup indah, Gunung Bentar, mari kita menjelajah Gunung Bentar ya. Gunung Bentar juga pernah ditempatin atau dijadikan sebagai perkampungan Belanda pada zaman dahulu. Pada dalam catatan sejarah tercatat pada 1812 orang-orang Belanda mulai membuat perkampungan di Gunung Bentar. Dibuktikan dengan adanya reruntuhan bangunan yang memiliki tekstur arsitek atau arsitek yang memiliki kemiripan kearsitekannya dengan bangunan-bangunan Belanda yang lainnya. Kemudian pada tahun 1962 reruntuhan bangunan Belanda ditempati oleh revolusioner PKI pada zaman itu ya, pada zaman revolusioner PKI. Maaf, hanya mau ngomong revolusi aja agak berat. Ya, lanjut kita melewati di mana padatnya bangunan atau reruntuhan bangunan Belanda. Kanan kiri saya terlihat seperti bukit. Namun ketika saya melakukan penelusuran, ternyata yang seperti bukit ini bukanlah bukit ya, bukanlah gundukan bukit atau gundukan tanah. Namun ini adalah gundukan bangunan atau bekas bangunan, reruntuhan bangunan yang tertimbun tanah. Nah, seperti yang Anda lihat di depan, ini seperti lorong. Ini adalah pintu masuk menuju bunker yang ada di Gunung Bentar. Sebelah kanan dan kiri adalah reruntuhan bangunan Belanda atau peninggalan masa kolonial Belanda. Mari kita lanjut menuju reruntuhan yang lain. Bisa dilihat kanan kiri. Bisa Anda lihat kanan kiri. Sini banyak sekali reruntuhan bangunan Belanda. Dan hampir sudah tidak utuh. Sudah hancur, tinggal dasarnya saja. Seperti yang akan kita lewati setelah ini. Di depan. Iya, di depan akan kita lewati reruntuhan, salah satu reruntuhan bangunan Belanda. Depan yang kita lewati. Iya. Nah, di depan saya zoom dulu ya. Oke, ini adalah reruntuhan bangunan Belanda yang dibangun pada 1812.
juga mengalami kehancuran ketika pemerintahan kolonial Belanda menghadapi serbuan dari tentara pendudukan Jepang. Juga perkampungan Belanda itu dihancurkan oleh tentara pendudukan Jepang pada 1942. Nah, di depan akan kita dekatin reruntuhan bangunan yang ada. Ya, nampak di depan kita. Saya zoom dulu. Nah, inilah salah satu yang nampak di luar atau tidak tertutup oleh tanah atau rerumputan, yaitu reruntuhan bangunan Belanda di Gunung Bentar. Oke saudara, kita lanjutkan perjalanan ke titik berikutnya. Mari ikuti saya. Ya, kali ini saya melalui jalan Herenstraat, jalan dalam kota Probolinggo yang kini bernama Jalan Panglima Sudirman. Bisa dilihat kesibukan aktivitas masyarakat di jalan ini yang nampak padat seperti dahulu juga padat. Menurut keterangan sejarahnya begitu. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke titik berikutnya.